di pertengahan Will. Pertengahan anak laki-laki pertengahan. Oh. Karena kan kita Citayam itu perbatasan Depok Bogor. Iya, betul. Iya, betul. makanya Meet itu kan tengah. Kesana Depok, sini Bogor, Iya, lo sini perbatasannya Bogor. gitu. Jadi Meet Boys. Jadi anak laki-laki pertengahan. Gini-gini ketua sub teman-teman, tuh bayangin nih dia ya gitu ya. Kulik-kulik aja ya, nggak apa-apa ya. Sekarang nih total anggota aktif tuh ada berapa ya? Kurang lebih hampir 150-an Will. Tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dijek. warahmatullahi wabarakatuh. Mania. Ya teman-teman, kali ini kita lanjut lagi di channel YouTube Infocom Jakmania Kor Kabupaten Bogor. Kali ini kita mau ngebahas nih tentang Citayam karena kedatangan tamu dari orang Citayam juga nih, Bang Tias. Ini gini-gini juga biar kecil nih ketua sub nih teman-teman, ditakutin di Citayam loh. Kalau Tias disuruh apa-apa udah ya siap-siap. Itu Bang Tias. Sosok pemimpinnya ada gini-gini teman-teman. Nah, kurang lebihnya gue pengen kurang lebih jelasnya gue pengen nanya juga nih, Yas, tentang pekerjaan lu dan kegiatan lu selama ini. Siapa, perkenalkan diri juga gitu. Nama gua Tias. Gua tinggal di Citayam, tepatnya di Gang Laskar. Gang Laskar itu dekat pos polisi itu ya? Agak ke Hackwil, iya. agak arah Depok. Pekerjaan Gua kesibukan gua sehari-hari Pekerjaan. nganggur sih. Oh, karena yang Cewek tapi punya cewek. Cewek. Ada cewek mah. Aman ya. Sebelumnya kemarin kerja lo ya di ini ya? Di CCC. Di CCC di kerja mungkin biar nanti Corona, corona nanti kena corona. Iya. Gue doain lah biar lancar lagi ya kan. Amin. Nih mau ngobrol-ngobrol nih, El, kita tanya-tanya El tentang dia El. Ya sebenarnya lu dari Citayam kan ya. Lu masih inget gak pertama kali lu nonton Persija itu kapan ya? Oh, gua nonton Persija waktu gua SD itu, Bang. Gua Lu lulus sekolah SMA tahun SMA tahun 2018 gitu. tuh 2018 teman-teman, gini-gini lulusnya. Nonton bola udah lama juga berarti nonton Persija lo ya di situ ya. Dari SD Will nonton Persija. Nah, lu gabung ke Bogor ini kapan sih? Bisa lu merapat ke Bogor itu gimana cara lu gitu, anak-anak bisa ngeyakinin lu buat jadi ketua kayak gimana, nunjuk lu gimana? Waktu itu lu ceritain tentang nama subnya apa gitu. Awal-awal gua kenal Korwil mah kayak Oren Kota Hujan kayak gini waktu Anip ke-4 Will. Oh, keempat. Tuh lama juga berarti ya udah keempat ya. Waktu awal-awal gua ngedirin tuh tadinya cuma berlima. Nah, berlima akhirnya kan kesini gua mau ngejalanin, cuman gua belum punya anggota nih Will. Gua belum punya anggota, akhirnya gua nempel dong sama yang lain. Oh, merger lah iya, kalau nempel sama yang lain. Gitu gua nempel sama yang lain. Nah, nonton tuh bareng-bareng kayak angkot cuma dulu mobil masih 2000. Iya, masih emang gue juga dulu awal nonton bola pakai angkot gitu kan. Kalau udah banyak pakai bis baru. Tuh lu udah nonton Persija. Nah, terbentuknya Citayam Meet Boy itu namanya apa sih? Kalau gue dengar kemarin kan lu namanya itu Citayam gabung gitu ya. Enggak lama lu memisahkan diri dari Citayam Border karena Citayam ada dua, karena pengen sama-sama yuk kita ngebesarin The Jakmania, lu di jalur sana, gue jalur sini biar enak gitu kan. Nah, nama Citayam Meet Boy itu dari apa sih sebenarnya anak-anak? Pengen tahu, gue juga pengen tahu nama Meet Boy itu apa gitu. Gue sih dari pengurus yang lain, bukan dari bukan gue yang ngasih nama, bukan bukan gue yang ngasih inisiatif. Anak-anak katanya sih ya Meet Boy itu di pertengahan Will. Pertengahan anak laki-laki pertengahan. Karena kan kita Citayam itu perbatasan Depok Bogor. Iya, betul. Iya, makanya Meet itu kan tengah. Kesana Depok, sini Bogor, lo perbatasannya gitu. Jadi Meet Boys. Jadi anak laki-laki pertengahan. Gini-gini ketua sub teman-teman, tuh bayangin nih dia ya gitu ya. Kulik-kulik aja ya, nggak apa-apa ya. Sekarang nih total anggota aktif tuh ada berapa ya? Kurang lebih hampir 150-an Will. Tuh, dan 150 Citayam Meet Boy. Nanti ada kita hadirkan lagi Citayam Border, itu berbeda jalur tapi tetap nama Citayam gitu. Nah, kan di Citayam itu banyak daerah wilayahnya, kalau satu hampir sekitar 700 atau 800 orang di situ ada The Jack. Makanya gue pecah-pecah Sukoril biar bisa ngetuain gitu. 150 itu Citayam. Kemarin terakhir ada gathering gue denger ya cara. Iya. Wih, Di mantap. Puncak. Jalan-jalan coy dia ke puncak, gua aja belum jalan-jalan lagi nih, dia udah acara ada gathering mantap.
kesan buat lu memimpin anak-anak itu gimana sih ya sampai lu bisa ditunjuk jadi ketua sama anak-anak gimana gitu awal-awalnya gitu. Ya awal-awal gue ditunjuk jadi ketua. Saya dulu lu nuain aja atau udah yuk bareng-bareng apa gimana anak-anak gitu. Soalnya kan kadang-kadang wah kalau ada yang kepo wah ini Bang Tias kadang kan takut juga anggotanya sama dia, bukan takut sih lebih ngehargain. Gue bilang wih berarti punya sosok pemimpin yang dipercayai gitu sampai 150 loh gini-gini bisa bawa anggota. Gimana tuh ya ceritain ya biar orang-orang tahu juga gitu. Ya awal-awalnya gue sering nonton bola dulu Will, karena anak-anak tahu Tias nih yang sering aktif nonton bola. Nah akhirnya ya udah untuk sementara ini mah dulu belum ada kayak ketua Will, ya kan akhirnya masih Tias aja nih yang jalanin dulu. Oh berarti yang dituain Ya, ya. belum tunjuk jadi ketua itu. Ngejalanin akhirnya gue beraniin kan, gue bawa mobil ngejalanin, anak-anak ternyata banyak tuh Will gabung. Sosok kedewasannya udah ada teman-teman, sosok pemimpinnya gitu kan. Banyak tuh yang pada gabung ya. Pas ketika udah kenal Korwil udah Tiasnya tetep ini jadi ketua. Oh iya gitu. karena gue tahu dia menonjol karena dia aktif lu nih. Gue bilang nonton bola ya semangatnya ada, datang Will tiket Will ini kadang-kadang suka rese juga ke gue minta tiket segini kok kata gue segini gitu. Tapi bener juga gue bilang karena Tias ngapa ketika Tias meminta kewajiban hak Tias kewajiban sepenuhnya gue cek, wih anggota lu banyak juga ya sih kata gue kan gitu. Gue bilang wah udahlah kasih gue kadang-kadang gitu. Tapi inilah gue Tias gue nggak nyangka anggota sampai 150 bahkan bisa nambah lagi tuh ya kalau dibilang udah ada yang gue denger ada yang mau bertambah lagi katanya. Gue bilang hampir bisa sampai 200 nih teman-teman katanya. Yes, tapi itu 150 itu dari Citayam doang apa dari luar daerah Citayam juga ada yes? Secitayam aja sih bang gue ngambilnya. Karena kan gue sempet ngobrol juga sama Korwil. Will ini gimana Will kalau anak dari luar? Kalau bisa mah jangan ya, karena kan sekarang udah sesuai domisili. Jadi Jakmania harus sesuai domisili. Akhirnya ya sekitar Citayam paling kenanya ya Citayam Depok. Perbatasan misalnya ini Depok, di sini Bogor, lu ngambilnya KTP yang Bogornya gitu karena seberang-seberangan nih ngambilnya gitu. Salut juga gue teman-teman mau Tias kadang Will, gue tiket kekurang gini gue bilang, oh ya juga sih Tias ya kalau dipikir anggota gue kirain pas dia pecah anggotanya makin dikit, ternyata banyak juga. Gue bilang hebat ini konsisten gue Persija ternyata gue gitu. Terus lu ada nggak sih pengalaman lu di Citayam kan jalan macet nih, rute lu mana aja sih gitu? Kita tanya rute dulu deh, rute lu nonton bola Persija gitu di mana gitu? Pasti kan apa ke Noblilo atau gimana gitu? Ya kayak biasa Will ngikutin instruksi ente aja dah Will gitu. Berarti dari Citayam kemari. Nah kalau bicara Citayam, jalur Citayam kan dulu ya gua juga lewat jalurnya kan Citayam nih ya dulu ya sering ada kayak gimana tapi sekarang udah mayoritas sampai Jakmania situ ya jalur yang gue semua Will. Karena gue bilang sama anak-anak lu jangan takut kehilangan anggota karena yang cinta Persija itu akan tumbuh banyak warga negara Indonesia atau warga Bogor lah itu banyak yang lu cari gitu. Jangan lu berpakuan ya anggota ini nggak ada lu putus semangat nggak, tetap tumbuhin ibaratnya bibit itu harus numbuh terus gitu. Itu ya pakai tanya-tanya aja ya nggak apa-apa ya kira-kira yang lu mau tanyakan soalnya seru juga nih jalur dia nih gue bilang. Nah kalau respon masyarakat sendiri itu gimana ya, kayak kawan-kawan lu teman-teman lu ngeliat lu ngejalanin Jakmania Citayam Meat Boys ini ya, dia responnya gimana sih? Anak-anak mah ngedukung terus, apalagi kalau misalkan yang hal-hal positif Tias hal positif ya kan, kayak misalnya ada butuh donasi kayak bantu. Oh iya ingat lagi teman-teman nih lagi-lagi dari ketua sub yang sebelumnya gua jadi selalu melakukan hal-hal yang positif kayak gini nih, baksos ya donasi bantuan waktu itu sempat ke Banten ya Banten nih sama Tajuralang kalau nggak salah ya apa siapa tuh sama Tajuralang gabungan donasi itu ngumpulin gimana tuh sih ngumpulin itu ya ngumpulin duit itu ngetrek di pinggir jalan atau patungan anak-anak atau ngumpulin barang-barang bekas anak-anak gitu. Awalnya patungan dulu nih anak-anak pakai duit pribadi dulu. Iya pakai duit pribadi dulu, anak-anak udah dapet segini kan, tapi karena kita butuh anggaran yang lebih besar lagi ya akhirnya kita ngetrek Will pinggir jalan gitu. Oh tapi dengan emang inisiatif dari anak-anak gitu kan buat donasi. Soalnya gue liatin anak-anak lu juga sering ngadain itu banyak kayak kemarin buka puasa tuh sambil berbagi takjil. Gue liatin gitu ya, gue liatin keren teman-teman. Makanya gue bilang lu kepoin aja akunnya Citayam Border Citayam Meat Boy ya. Citayam Meat Boys. Nah sebelah sana Citayam Border. Nah sebelah sini lagi deket sini lagi ada Susukan ada Buaran. Banyak sih sebenarnya daerah situ daerah Citayam karena daerah Dejek di sana emang udah mayoritas Citayam itu udah hampir Persija kalau gue bilang gitu kan. Makanya gue salut juga sama Bang Tias gitu kan biar enak.
Tapi lu kan itu lu deket-deketan tuh ya tuh ya. Kayak tadi yang dikasih tahu Bang Cupai ada Iya. yang suka buaran. Nah, itu lu akrab kan tapi kan maksudnya Ngobrol bareng-bareng. ngobrol biasa aja gitu ya. Ya kita jaga nama baik Jackmania kan. Tuh, Nah, ini itu baru. makanya kita jangan sampai ada kayak kelas-kelas Gengsi atau jangan gengsi, lepas cuman gitu ya. Ya saya lo aja dia ya dia, kita ya kita Betul. gitu. Gak usah ikut campurkan dia sama kita. Nah betul, ibaratnya ya udah lu kembangin wilayah Iya. lu, kembangin wilayah gua, saat kita ngumpul ayo ngumpul bareng-bareng gitu, paling gitu ya, enggak namanya. Nah itu dia, gue bingung yang di Bogor itu ang ketuanya bisa lapang dada, anggota bisa lapang dada, itu bisa nyatu, itu dia yang gue bingung nih. Gue bilang ini lahirnya dari mana atau dari mana gue nggak tahu gitu, kebentuknya dari mana, tapi kebersamaan anak-anak emang udah ada gitu. Nah lu punya gak sih pengalaman ibaratnya yang lu nggak lupain gitu, kayak pahitnya atau gimana lu, atau lagi keadaan kayak gimana kaca pecah atau gimana setiap pertandingan atau gimana gitu, punya kejadian nggak, cerita Pernah gitu, Wil, yang lagi berkesan ya memang? lagi itu pertandingan Persija lawan PSTNI kalau nggak salah 2017 apa 18? Di mana tuh? Di Pakansari Wil. Oh Pakansari. Itu kenapa Iya. tuh ya? Itu mobil kebakar bang. Yang kebakar mobil lu ya? Iya. Waduh, yang di stadion, Iya yang di sini nih. yang di dekat pom bensin. dekat Ya oh itu bensin. anak mobil Iya. ya, gua kira. Itu mobil pribadi apa mobil? Gua sampai nggak tahu itu bukan enggak. Lagi itu kan berangkat bawa 2 angkot. Nah baliknya seangkot Wil. Akhirnya itu mobil overload kepenuhan. Ya kan karena Citaim kan Pakansari mendekat, kita kira bawa angkot aja lah, yang sebagian pakai motor. Akhirnya yang motor udah pada balik, yang angkot kan tadi berangkat 2 angkot. Iya. Pulang jadi seangkot, ya akhirnya overload kepenuhan. kepenuhan Nah, terus? kepenuhan itu mobil mesrok banget Wil. Oh, mentok ke bawah gitu. Banget, iya. Terus akhirnya Dipaksain sama korlap gua. kebakar. Yang ya akhirnya namanya ban sama bemper nempel sama apa? Kegesekan Iya, lah, ada kegesekan. kegesekan lah. Nah badan mobil akhirnya jadi dah tuh. Itu lu gimana itu akhirnya anak-anak? Tapi nggak ada korban, nggak Tapi ada. alhamdulillah Wil nggak ada. Baru api doang nih keluar, anak-anak langsung pada mental. Tapi mobil akhirnya kebakar beneran itu. Bakar bener, angus. Meledak, angus. Lu kagak ngegantiin nggak tuh? Kalau ngegantiin sih alhamdulillah enggak Wil. Gua gimana caranya nih? Kita bareng-bareng nih kelarin tapi nggak ngegantiin gitu aja ya. Ini dah berarti nggak yakin anak-anak. Iya. Pak ini solusinya gimana? Alhamdulillah mungkin si sopir atau pilotnya ya udahlah, ini karena lu gua nyewa, lu udah gua bayar, ini tanggung jawab gua aja deh gitu. Walaupun lu mungkin ada ngasih apa atau apa gitu, nambahin atau gimana, nambahin gitu. Kagak sama sekali Wil. Itu gimana nih? Berarti kan teman-teman nih, berarti sopirnya emang bilang kita, karena lu nyewa kali mungkin ya. Iya nyewa. Kebetulan kan Ini lucu juga ya ini. Tegal. Lucu tapi mengerikan, buat pahit juga, tapi gue bilang ya ibaratnya mobil sampai kebakar teman-teman, lu bayangin anak-anak, untung gak ada korban. Itulah perjuangan nonton Persija itu sebenarnya, anak-anak ada-ada aja gitu. Dari kita awal pernah ada yang terbalik ya Tes ya. Kita ada yang nubruk bis gimana, tapi anak-anak gak ada yang kapok tuh ya, seribu Kagak ada, gitu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi nah pengalaman lucu lu yang bikin lu ketawa pengen kakak, ada aja nih anak-anak, apa gitu kira-kira ya? Pak mau awai atau apa, seram nonton Persija atau ke tiket atau gimana? waktu itu yang berkesan? korlap gue Wil sama beberapa pengurus yang lain, gue suruh nyari mobil. Nyari mobil ke Kampung Rambutan, ke Terminal Depok. Ini nyari mobil, nyari cewek nih. Ke Depok ya. Iya. Ya pokoknya tempat-tempat Iyalah, kumpul yang ada mobil lah. bagian divisi buat nyari kendaraan. Iya. Intinya. Kira nyari tuh kendaraan. Dia koordinasi sama gue tuh di telepon. Ya sini mobil kagak dapat susah banget kalau buat supporter, pada kagak ada yang mau bang katanya kan. Akhirnya terus gimana nih? Ya udah ya, gue punya solusi nih. Gimana? Bilangnya kita anak band aja. Tapi dia percaya tuh. Iya, karena supporter Mau kan nonton mau konser nih. Iya, mau nonton konser Aduh, doang. gimana tuh? Akhirnya ya udah Rik, kalau emang itu yang biar Akhirnya mau, mobil, tapi akhirnya mau. supir mau Wil. Gokil. Karena kan buat band ya kan, cuman ya anak band tahu sendiri lah, alay-alay kan. Ya terus nanti gua akan kupas terus dia akhirnya mau gitu datang situ. Pas datang udah gitu gimana? Pas datang gue dibilangin jangan langsung pakai atribut dulu. Oh, tapi lo koordinasi sama sopirnya juga kali kata dia gitu enggak? Enggak Will, itu belum Belum supir tahu dia. belum tahu. Anak-anak doang paling gue kompor di grup. Gokil Gue gitu. bilang jangan pakai atribut dulu kalau lagi di titik kumpul, karena takutnya mobil datang supirnya komplain kan langsung cabut iya, gitu. betul akhirnya gimana? Akhirnya mau kan tuh mobil udah diurus sama korlap, gue datang ke Citayam. Kaget tuh sopirnya ya. Anak-anak malah pakai kasualan semua bang.
pas udah di dalam mobil baru pada buka jaket, namanya gerakan Wil. Itu soalnya bisnya juga bis AC Wil. Tapi belum ngeh juga tuh. Belum ngeh pas masih pakai belum ini. Karena anak lu bilang udah lu kita pakai pakaian biasa aja deh, penting kita jalan dulu untuk Persija nih gitu ya. Yang penting kita jalan aja dulu. Taira Kalau sopirnya di ya. dalam mobil terus juga dia paham dah, udah bawain lagu Persija terus. Ya terus akhirnya Akhirnya jalan tuh dari Citayam kan ke Pabuaran segala konvoy bareng. Akhirnya pas udah nyampe stadion Patriot, supirnya komplain ke gua, ini ketuanya siapa katanya. Gua bang kenapa? Ini katanya anak band kata temennya. ngapa jadi stadion ya? Ngapa jadi stadion kayak gini malah supporter bola Jackmania lagi. Ya bang, ini kan yang penting kita bayarnya Nyewa bener. gitu ya. Iya, yang penting kan bayarnya bener. Terus akhirnya gimana? Akhirnya dia ya nggak slow gitu akhirnya. Akhirnya Tapi dia nggak ninggalin tuh besoknya. kagak ninggalin bang, alhamdulillah. Ini teman-teman gue punya singkat cerita. Ini pengalaman gue juga dulu. Karena bahwa setiap kita nyewa bis, kakak bilang dari mau jemput di mana? Di Cibinong, di Bogor. Itu kadang-kadang bis nggak ada yang mau teman-teman. Bener. Gue sempat pernah ngalamin juga. Gue bilang ini mau jalan-jalan pak gitu. Terutama sih kalau dibilang bawa rombongan mungkin kita nggak yakinin gitu. Makanya sempat jalan cerita kayak gitu. Akhirnya datanglah ke sana. Pas dia datang ya sopir langsung gue tempel, gue pepet, pak ini kita nonton bola sebenarnya gini, nonton bola kata bilang tanya udah yang penting bapak ada tips lebih lah buat ini. Oh ya udah ya, intinya sopir gue enakin. Pernah gue juga kejadian kayak gitu, gue bohongin mau jalan-jalan lah ibaratnya. Itu emang kendala kita nonton Persija itu kendala bis Tias. Kita kadang makanya gue bilang sama anak ini, lu nyewa bis lu bayar harus bener. Kedua lu harus jaga itu fasilitas bis. Ketiga ya lu harus lindungi anak-anak, jangan sampai anak-anak itu malah anarkis naik bis coret-coret atau gimana gitu atau bangku patah. Gue bilang sama anak ya lu harus yakin sopir bahwa nonton Persija anak rejek itu tertib gitu, takutnya besok kan kapok gitu. Makanya gue bilang anak-anak alhamdulillah anak-anak itu kesini-sini udah pada dewasa kali ya, jadi nggak mungkin kalau dulu kan naik-naik di atas tuh ya. Dulu kita naik-naik di atas juga joget itu kan dulu waktu masih belum. Sekarang kan udah eranya bukan era kayak gitu lagi, eranya di dalam bis gitu. Makanya gue bilang ini gokil juga ceritanya, dari mobil kebakar terus dia mau berangkat mau nonton stadion Bekasi ternyata nggak boleh ngabis, nggak ada yang mau. Akhirnya dia bilang mau nonton bandnya apa tuh, jangan-jangan kangen band lagi nih. Dia mau bilang acara band nih gitu ya, anak-anak band. Iya kan anak band Gokil. soalnya kan anak band mah kagak ada yang rusuh. Iya. Apalagi Jackmania kan dia orang mandangnya rusuh. Ya, kenapa enggak? Kita baik-baik, orang ya. ketuanya aja ganteng ini kan imut ya kan. Oh iya. Ya, gitu. Nah, kita nanya lagi nih. Nah, kalau buat lu pribadi selama lu jadi ketua itu lu merasa ada momen apa sih yang bikin lu sama anak bangga? Gue bangga banget nih sama anak-anak gue nih gitu. Kok anak-anak gue bisa sampai kompak, bisa sampai nurut sama gue. Nah, ada gue aja ada rasa bangga gue gini. Ketika gue melakukan sesuatu yang melampaui batas kayak bikin acara ANIP, KTA dan lain, gue merasa anak-anak loyal. Kayak gue bilang ini di sis Bogor nih, gue bilang anak-anak Bogor bener kompak banget sama gue gitu. Nah, lu sendiri apa sih gitu yang lu banggain dari anak-anak gitu ketika lu selama lu jadi pemimpin sekarang jadi ketua gitu. Ini bukan hal yang sepele, lu bawa orang ibaratnya nyawa lah ibaratnya. Itu kedua kebawa keyakinan ke orang tua, kepercayaan, jangan sampai anak-anak nanti gimana. Yang ketiga lu ngiyakinin lagi lu dapet tiket, anak-anak bisa nonton bola dan nyaman kan gitu. Itu gimana lu bangga lu ke anak-anak Citayam Meat Boy ini gimana gitu? Ya masa bangga lah pasti kan. Bangga ke anak-anak ya, alhamdulillah anak-anak ngikutin apa yang gua sampaikan ke anak-anak gue sampaikan ke anak-anak kayak begini yang positif ya alhamdulillah. Namanya yang positif dia pada oke aja pada ya istilahnya support lah. Iya. Mau ngebantu juga gitu buat lu jadi ketua ya, lu harus ikutin aturan gua ya. Kalau lu nggak suka ya lu boleh pilih cari yang lain gitu. Sama itu positif setuju ya, aja gitu. Makanya anak-anak juga pada akhirnya makin rame, makin setuju. Ya kan nama yang yang gue buat di organisasi itu ya. Nah, harapan lu buat Jackmania Kabupaten Bogor apa sih ya gitu ya? Sekarang kan anggota udah banyak nih sampai 7.000-an itu di Citayam. Lu ngeyakinin harapan dan lu yang ngeyakinin anak-anak biar tetap ada di barisan Kabupaten Bogor itu gimana sih ya? Harapan lu biar anak-anak gitu tetap ke Kabupaten Bogor lah. Ini kan Kabupaten Bogor banyak, harapan lu tentang apa lu biar pengen lebih kayak gimana atau gimana gitu. Harapan lu buat Jackmania Kabupaten Bogor sendiri. Harapan buat Jackmania Kabupaten Bogor ya gitu ya intinya karena
kita tinggal di Bogor karena kan kita juga minoritas Will. Tapi sekarang udah jadi mayoritas ya kan. Jadi mayoritas alhamdulillah. Maka dari itu kan kita ngikutin domisili ya. Sekarang kan domisilinya Bogor. Kalau mau buat KTA apa mau ngejalanin apa. Jadi ikut aturan organisasi yang udah ada gitu, jangan menceng-menceng lah gitu ibaratnya gitu ya. Tapi seru kan ya kalau ngumpul sama anak-anak jadi kenal gitu lumayan, karena kemarin aja lu gue liatin ke puncak gitu ya, buat cewek yang ke puncaknya. Dia soalnya ada ke puncak, gue dapat kabar, kata gue anak-anak kan silaturahmi itu lu bisa kemana-mana ya. Jadi si El misalnya punya cewek di mana, punya bisnis rekan bisnis di mana-mana, enaknya gitu ya buat penyambung silaturahmi gitu. Nah yang terakhir ya buat harapan lu Persija apa sih gitu, harapan lu ke Persija? Harapan Persija ya intinya semoga Persija terus bangkit lah Will, terus berjaya lah di kasta sepak bola Indonesia. Amin, kobul. Gitu nih. Iyalah, semua mimpi kita sama, harapan kita sama, satu tekad kita juga sama, dukung Persija apapun pola pikir kita, apapun mindset kita tetap pengen Persija juara lagi ya. Gitu ya. Thank you juga ya sudah nyempetin datang di akun channel YouTube Infokom Jakmania Kabupaten Bogor. Next kita akan kulik lagi di ketua-ketua sub di lain waktu buat bisa berbincang-bincang gimana sih cara dia berorganisasi, gimana sih perjuangan mereka dukung Persija, gimana sih di mana sih letak base campnya mereka gitu. Nah apa sih ini Citai Midway itu seperti apa sih, atau Bogor Kota itu seperti apa, udah kita kulik rame-rame. Nanti kita akan tahu sosok-sosok ketua sub di Bogor itu seperti ini. Biar gini juga Tias salah satu udah lama juga nih gue kenal sama dia nonton bola, dan gini-gini gue salut banget sama Tias bisa dipercayain sama anggotanya sampai besar anggota di Bogor, sampai benar-benar Bogor itu ibaratnya The Jackmania yang solid. Salah satu yang gue dapetin selain anggota terbanyak adalah solidnya itu, gue bilang ibaratnya rumpun itu udah jadi nyatu nih, udah jadi akar yang kuat. Ya kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jackmania.